Bismillahirrahmanirrahim. Hikam bab yang ke-30. Waqala Syaikhun Athaillah, ma min nafsin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Bab yang ke-30. Ma min nafs, tiada suatu lepasnya nafas, tubdihi illa walahu qadarun fika yumdihi. Tiada suatu nafas yang terlepas daripadamu. Jadi sampai nafas sampai nafas itu ya, melainkan di situ ada takdir yang berlaku atasmu. Illa walahu qadarun fika yumdihi, kecuali melainkan di situ ono takdir Allah yang berlaku atasmu. Keluar masukin nafas sampean. Nafas mang ono nafas pusing. Ketika hatimu pusing, ketika hatimu ruwet, nafas yang kau hembuskan kuwi ruwet. Tetap nafas wong ono kehendake Allah. Ono takdiri Allah di situ. Nafas tetap. Tapi nafas iku ono maksiat, ono taat. Sebab pada tiap nafas hidup manusia terjadi ada taat, ada maksiat, ada nikmat wal bala'u dan bala. Berarti nafas yang keluar itu sebagai wadah sesuatu kejadian. Jadi lek nafasmu, hatimu, pikiranmu ruwet, nafas yang kau keluarkan pun ruwet. Lah ruwet iki ibadah enggak? Ruwet iki ibadah enggak? Karena nafas yang kau keluarkan ruwet. Ada nafas gak syukur. Aduh, hidup kok gini-gini melulu. Duh, dagangan sepi. Nafas penuh rintihan. Nafas sambat, nafas ngeluh. Urip kok ngene. Nah, nafas ngeluh iki nafas ibadah, taat apa nafas maksiat? Makanya ada zikir nafas, ada zikir qalbi, ada zikir sirri. Nafas yang keluar itu tadi, itu maksiat apa taat. Ketika syukur sama juga nafas. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Taat. Karena nafasnya syukur. Sehingga nafas tadi ibadah. Karena keluar masuknya nafas tadi, hatimu syukur kepada Allah. Makanya jaga hati. Di dalam diri anak Adam terdapat segumpal darah. Apabila darah tadi baik, maka baiklah semuanya. Apabila darah itu jelek, maka jeleklah semuanya. Apa itu? Hati. Hatimu api, hatimu syukur, hatimu ibadah. Nafas yang keluar pun ibadah. Nafas yang keluar dari dirimu pun ibadah. Gini, ya, hati ini menungso karena ujungnya.
hatinya manusia itu nggak ada ujungnya dan nggak ada habisnya. Karena yang dimaksud hati kebanyakan manusia itu adalah nafsu atau keinginan. Nggak ada habisnya itu. Misalnya gini, seseorang yang buta, yang tidak bisa melihat, bahagianya itu kepingin bisa melihat. Dia buta nih, udah bertahun-tahun, terus ada yang donor mata, terus dia bisa melihat. Keinginan terbesarnya adalah bisa melihat. Keinginan terbesarnya adalah bisa melihat. Begitu ada yang donor, terus dia bisa melihat, selesai, senang, bahagia. Iya. Terus setelah itu berhentikah keinginan? Terus seorang yang fakir bahagianya ketika punya harta. Begitu punya harta, itulah yang membahagiakan dirinya. Seorang yang kelaparan, bahagianya ketika bisa makan. Bisa makan itulah kebahagiaannya. Seorang yang sakit puluhan tahun, keinginan terbesarnya adalah, bahagia terbesarnya adalah pengen sembuh. Tapi sayang, ketika semua sudah dituruti, ketika semua sudah kecapek, hati manusia, ya, hati manusia itu banyak kurang puas. Jadi bermacam-macam lah orang bahagia itu. Tapi begitu kecapek, ya masa gini terus. Tapi sayang, hati manusia itu tidak pernah puas. Buta puas ketika bisa melihat, bahagia. Setelah keturutan puas, enggak. Seorang yang sudah lama ingin dapat pasangan, senang. Setelah itu bahagia. Setelah itu, ya masa gini terus, harus gini terus. Hati manusia enggak ada batasnya, nggak ada puasnya. Tadinya gak punya apa-apa, kepingin bisa punya harta, punya ini. Begitu punya harta, selesai, gak terus. Ya masa gini-gini aja. Hati manusia tidak akan pernah puas. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Terus sampai lewis dikubur baru. Dia terus akan tidak pernah terima. Makanya keluar masuknya nafas itu tadilah. Nafas ini maksiat, nafas ini ridho, nafas ini syukur, atau nafas ini sabar, tergantung dari hatinya. Tapi sayang, hati manusia ketika dituruti tidak pernah puas. Iya, hati sampean gitu enggak? Kau no puas sih, karena hatimu enggak pernah puas, selalu kurang. Siapa yang menghentikan? Jika kamu enggak menghentikan rasa ketidakpuasanmu, kamu akan dihentikan di alam kubur. Hatta zurtumul maqabir, dijejeli lemah, dikubur baru mandek mate. Karena kok gak pernah puas, selalu kurang.
Ketika turuti selalu kurang, turuti selalu kurang. Iya. Keinginan terbesar orang buta itu bisa melihat, keinginan orang tuli bisa mendengar, bahagianya itu. Keinginan orang yang bisu, kebahagiaannya itu bisa bicara. Orang yang sakit, kebahagiaan terbesarnya adalah kepingin sembuh. Orang yang tidak punya, kepingan terbesarnya adalah kepingin harta. Tapi setelah semua dituruti, ya, keinginan orang yang nggak punya pasangan pingin punya pasangan. Keinginan orang yang udah punya pasangan nggak punya anak, keinginannya bahagianya ketika punya anak. Ketika semua dituruti, apakah mereka bahagia? Apakah bahagia sampean? Jawaban rek, jok menengai. Apakah bahagia? Tapi sayang, hati manusia tidak pernah puas. Hati manusia tidak pernah puas. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sering mendustakan nikmat-nikmat Allah. Syukur enggak, selalu kurang. Ya namanya manusia, tapi kan harus gini. Ya sudah, nafasmu yang keluar itu loh, nafas maksiat, nafas gak ridho, nafas gak terima. Dikisahkan suatu ketika Nabi Allah Musa ini kedatangan seorang pengemis yang sangat miskin. Dan jiwanya juga jiwa pengemis, jiwa peminta. Kehidupannya miskin. Plus jiwa-jiwanya juga miskin. Makanya kalau hanya miskin harta tapi jiwanya enggak, itu enggak bakal lama. Maka harta akan berpihak kepadanya. Nah, seorang pengemis ini datang ke Nabi Allah Musa. Wahai Nabi Allah Musa, sudah puluhan tahun saya pengemis ini miskin. Engkau kan nabinya Allah. Tolonglah, mintakan saya kepada Allah agar Allah memberi sedikit hartanya kepadaku, memberikan kekayaan kepadaku. Kemudian Nabi Allah Musa ngomong, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sapa sing gelem syukur atas nikmatnya Allah, maka Allah akan menambah. Dikasih saran ke Nabi Allah Musa, Mbah, perbanyaklah untuk bersyukur dan perbanyaklah untuk berbagi. Tapi apa akhirnya? Si pengemis tadi marah. Nabi lo dimarahin, ya senyum-senyum aja. Gimana saya bisa syukur Musa? Gimana saya berbagi? Untuk makan aja susah, untuk beli pakaian aja susah. Apa yang aku syukuri? Lihat aja keadaanku, kata si pengemis. Kamu ngasih saran yang ngawur. Kemudian pengemis ini pergi dengan kecewa.
Kadang-kadang seperti itu. Orang minta saran, sesungguhnya dia bukan minta saran atau pendapat. Sama orang yang minta saran, kadang-kadang itu bukan minta saran, hanya menyetujui pendapatnya. Iya, karena dia punya jawabannya sendiri. Itu kan lucu. Kamu itu nyari jalan, nyari solusi, tapi yang harus sesuai dengan dirimu. Oh, dirimu lo remek, dirimu lo kalut, iya, dirimu lo kacau, dirimu lo penuh konflik. Terus kepingin jawaban yang sesuai dengan porsimu. Kamu gak nyari jalan keluar, kamu gak minta saran. Kamu itu minta yang sesuai dengan nafsumu, sesuai dengan keinginanmu. Kamu pengemis ini gak minta saran ke Musa. Kalau diteliti dari peristiwa itu, karena apa? Begitu Nabi Allah Musa ngomong, perbanyaklah syukur dan berbagi, marah. Kamu gak ngelihat apa keadaanku gimana? Untuk makan aja susah. Suruh bersyukur, apa yang aku syukuri? Suruh berbagi, apa yang aku bagi? Kemudian pergi. Lu marah. Ya kan lucu. Kamu itu minta saran, dikasih saran. Malah yang memberi saran diomeli, dimarahi. Nah terus maumu yang gimana? Maunya yang sesuai dengan keinginannya. Gak ada. Sama dengan Nabi ketika seseorang minta Allah agar membantu, terus mengatur bantuannya. Gak bisa, bro. Gak bisa itu. Sami'na wa atona. Dengar dan taati apa yang diinginkan Allah. Musa diomeli. Datang sendiri ke Nabi Allah Musa, begitu minta saran sendiri, ucapannya sendiri. Ketika dikasih saran, gak cocok iki. Wopo Musa gak cocok. Loh, berarti apa? Dia bukan minta saran, dia minta yang apa yang cocok dalam keinginannya, dalam pemikirannya. Gak nyambung, akhirnya pergi. Ya orang seperti ini kadang-kadang orang yang wis ngemis, melarat, fakir, sama jiwa-jiwanya juga miskin. Pinginnya dibantu, membantu enggak, selalu kurang. Dia gak ngelihat kesehatan yang sudah ada pada dirinya, itu gak dilihat. Yang dilihat harta. Saya pingin harta inilah, pingin harta ini. Begitu dijawab, banyaklah bersyukur. Malah Nabi Musa diomeli. Ya resiko nih Nabi. Lek aku minta omeli ya. Tapi ono ae lah wong ngomel. Mau jadi apapun dirimu juga ada yang komentar buruk. Sebaik apapun dirimu, ya, sebaik apapun dirimu, tetap ada yang memandang kamu buruk. Risiko hukum alam, keseimbangan. Sebaik apapun dirimu, tetap ada yang menganggap dirimu buruk, jahat. Rasulullah sebaik apapun, iya,
Ada nggak Rasulullah yang memandang sekelilingnya, orang-orang sekitarnya memandang Rasulullah jahat, buruk? Ada. Tapi gak dihiraukan oleh Rasulullah. Karena apa? Rasulullah sudah damai dengan dirinya. Dirinya gak mau konflik dengan di luar. Orang yang sudah damai dengan dirinya, tandanya apa? Dia gak mau konflik dengan luar. Hanya beda faham, saling menghujat, saling menghina. Enggak. Terus keluarnya nafas saling menghujat itu kan maksiat sih, Rek. Tanpa ono zikir, tanpa ono ridho, merasa dirinya paling benar, nafasmu sing keluar itu maksiat. Ya, nafas yang keluar maksiat. Karena orang-orang yang berjiwa miskin, berjiwa peminta, punya apa aja dia akan meminta. Masih punya pun dia akan meminta. Minta bantuan ini, minta bantuan ini. Ada aja caranya untuk meminta. Karena jiwanya jiwa peminta. Jangan kau menjadi jiwa peminta. Jiwa peminta itu jiwa gak syukur. Malah remek. Malah menyusahkan dirimu. Karena apa? Dari dorongan nafsu jiwa-jiwa peminta, kemana pun aku meminta, dan itu akan menyusahkan dirimu. Selang berapa lama kemudian datanglah orang yang kaya. Orang yang kaya ini sumpek lihat kekayaannya. Sumpek lihat kekayaannya. Tadi orang miskin sumpek dengan kemiskinannya, minta ke Nabi Musa, doakan saya, beri nasihat saya agar Allah memberikan kekayaan kepadaku. Begitu dikasih, perbanyaklah bersyukur, Mbah. Perbanyaklah bersyukur. Tapi apa jawaban nih? Apa yang aku syukuri, Musa? Saya makan aja sulit. Saya itu kepingin dibantu. Aneh, minta saran dikasih, ditolak. Berapa banyak itu? Kepingin jawaban yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan otaknya. Gak ngolek jawaban itu. Gak mencari nasihat, gak mencari saran, membenarkan pendapatnya. Selang berapa lama ada orang kaya. Orang kaya ini datang ke Nabi Musa karena sumpah dengan kekayaannya. Karena sumpah dengan kekayaannya, wahai Musa, doakan aku agar hidupku sederhana. Jawab Nabi Musa, kamu gak usah bersyukur. Kalau kamu kepingin miskin, kamu gak usah bersyukur. Kamu gak usah berbagi. Sama-sama gak terimanya. Gimana aku mau gak syukur, Musa? Semua ini yang memberikan aku Tuhan, bukan kerja kerasku, bukan karena kepandaianku. Banyak yang lebih pandai dariku, Musa. Tapi hidupnya sengsara. Banyak yang lebih giat dariku, tapi juga sama, kehidupannya sengsara. Terus bagaimana aku gak bersyukur atas nikmatnya? Terus gimana aku gak mau berbagi? Sudah aku bagi, ada lagi harta. Sudah aku bagi, ada lagi harta. Terus apa yang aku harus lakukan, Musa? Kemudian Nabi Allah Musa menjawab,
Hei mas, hatimu memang hati kaya, hatimu hati penuh syukur, maka kemanapun kau akan diiringi oleh hartamu, kau akan diiringi oleh rezeki Allah. Karena apa? Rezeki tunduknya kepada orang-orang yang bersyukur, tunduknya kepada orang-orang yang membagi. Tunduknya kepada orang-orang yang tidak tega dengan kesusahan saudaranya. Gimana aku gak mau bersyukur Nabi Allah Musa? Akhirnya gak lama pergi. Dari kisah ini, yang satu suruh syukur sulit karena merasa dirinya miskin. Disuruh syukur tok, suruh berbagi dikit, berarti cocoklah dia dengan nasib susah, nasib derita, nasib miskinnya. Iya. Apa yang saya harus syukuri? Untuk makan aja susah, cocok. Enggak pernah syukur, cocok susah. Cocok susah. Nafas susah. Cocok. Yang satunya kaya. Gimana aku gak mau mensyukuri? Wong semua di rahmat Allah, banyak orang yang lebih pandai dari saya. Banyak yang lebih giat dari saya. Kehidupannya apa? Malah banyak yang sengsara. Makanya ini saya syukur kepada Allah. Berarti cocok. Kalau Allah memberikan dia nasib bagus, nasib kaya. Semua itu sesuai dengan kepantasan. Coba ke diri. Lalu kita ini pantas enggak? Ya, kita ini pantas enggak meminta? Ya. Meminta sesuai dengan keinginan kita, tapi nggak pernah patuh dengan Allah, nggak pernah patuh dengan Allah. Sakarepe dhewe, maunya sendiri, dikasih saran gurunya nggak cocok jawabannya. Loh, kami ku minta saran gimana? Terus minta saran ke Allah, nggak cocok jawabannya Allah. Terus kami ku modelmu ya apa? Modelmu lo gimana? Terus kamu itu harus gimana? Jawaban mursyidnya gak cocok. Minta ke Allah oleh petunjuk gak cocok juga. Berarti apa? Man amila sholihan fali nafsihi. Barang siapa yang berbuat baik hanya untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa 'alaiha. Dan barang siapa yang berbuat buruk akan kembali ke dirinya. Wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Dan Tuhanmu sama sekali tidak pernah menyiksa, menganiaya hambanya. Awakmu sing gawe susah. Dirimu sendirilah yang membuat dirimu susah, bukan orang lain. Kau sendiri yang membuat susah. Kau diberikan kenikmatan ya. Kau diberikan harta waktu itu, diberikan kelapangan rezeki. Iya, diberi kelapangan rezeki. Malah kau gunakan untuk maksiat kepada Allah. Lo kecewa enggak Allah? Coba pikir. Banyak orang yang lebih giat lo darimu. Banyak yang orang lebih pintar dari kita. Kau diberikan keluasan rezeki, kemapanan rezeki. Kau gunakan apa itu? Malah kau gunakan karaoke, malah kau gunakan judi slot, malah kau gunakan untuk ini, untuk maksiat. Allah ngasih rezeki, keluasan rezekimu agar apa? Agar kamu bisa membantu, agar kamu bisa berbagi.
Terus kamu gunakan untuk melanggar aturannya Allah. Kau gunakan untuk maksiat kepada Allah. Dikasih keluangan rezeki, keenaan rezeki, malah dibuat maksiat kepada Allah. Lalu Allah mampet no rezeki ini karena perbuatanmu. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Dan sama sekali Allah itu tidak pernah, Tuhanmu tidak pernah menyusahkan, menganiaya hambanya. Malah kau buat nipu sono, ini masih kurang buat ini masih kurang buat ini. Kemudian rezekimu akhirnya dimampet oleh Allah. Kira-kira pantas nggak kalau kamu susah, kalau kita susah? Iya, kira-kira pantas nggak lah susah? Ya Allah, kenapa hidup saya seperti ini? Melek motomu. Ya Allah, kenapa hidup saya kok malah seperti ini? Melek motomu. Kenapa ya Allah? Buka mata batinmu, introspeksi diri, muhasabah diri. Saya ditipu ya Allah, rekan bisnis saya nipu saya dikecewakan oleh banyak orang. Emang kamu gak pernah ngecewakan Allah? Kau diberikan keluasan rezeki, banyak orang lain yang susah, bukan malah kau pelajari, bukan malah kau syukuri, malah kau gunakan durhaka, kau buat pamer, kau buat maksiat, terus ditarik pemberiannya. Kenapa hidupku seperti ini? Mikir, kenapa banyak orang yang ngecewain saya? Mikir, kamu ngecewain Allah apa enggak? Kamu itu mau mengecewakan Tuhanmu apa enggak? Coba pikir. Perbuatanmu loh. Sudah dikasih kelonggaran rezeki, dikasih nafas yang bagus, dikasih kelonggaran rezeki, dienakin, terus kau gunakan untuk maksiat, kau gunakan untuk mendurhakai Allah, kau gunakan tidak dengan syukur, kau gunakan untuk judi, bukan nyenengin Allah dengan berbagi, malah kau gunakan untuk mendurhakainya. Kira-kira lek dicabut kelapanganmu, dimampet rezekimu, pantes apa enggak? Nah, terus kalau sekitarmu ngecewakanmu, pantes enggak? Wong kamu sendiri ngecewakno Allah. Ya, pantes enggak? Semua itu sesuai kepantasan, semua bentuk keadilannya Allah. Terus kalau kita ngira bahwa kalau keadilan diminta terus turun keadilan gitu, enggak. Keadilan Allah kok baru. Loh, terus kalau menimpa kamu seperti itu, terus kamu nyalain siapa? Introspeksi diri biar paham. Oh iya, aku sering ngecewakan Allah, wajar aku dikecewakan. Oh iya, saya sering nyakiti Allah, wajar kalau hidup saya disakiti. Mikir, otak itu ngajak mikir biar paham tuh. Banyak orang yang lain yang susah udah dienakin, si kurang malah dibuat pamer, dibuat durhaka. Ketika ditarik nangis, apa salahku? Repot wong ini. Makanya orang-orang yang nggak tahu dirinya, yang nggak kenal dirinya, dia tidak akan bisa membersihkan dirinya. Mau bersih dari mana? Nggak tahu penyakitnya apa. Penyakitmu lo nggak tahu apa. Kok kenapa orang-orang itu ngecewain saya? Kamu sendiri yang ngecewain. Kenapa orang itu nipu saya? Kamu sendiri lo nipu. Kenapa orang itu menghina saya? Kamu lo sombong waktu itu. Mentang-mentang punya harta, sombong.
Kenapa orang itu merendahkan saya? Kamu sering rendahin orang dengan pamer kan, buat orang kepingin. Kira-kira pamer Allah iku seneng apa enggak? Pikir mana? Kira-kira pamer Allah iku seneng apa tidak? Pamer iku riya loh. Disenengi Allah apa tidak? Kau buat maksiat, Allah seneng apa enggak itu maksiat? Sekali lagi, jangan pernah menyalahkan orang lain. Kembalilah kepada dirimu. Telitilah dirimu. Muhasabalah dirimu, introspeksi dirimu. Ojo nyalahno wong to ae. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Wis iku hukum. Baik akan dibalas baik, jelek akan dibalas jelek. Kau ngecewakan, kau pamer, hati-hati. Sebelum kau berbuat, pikirkan. Karena apa lahir bayi tadi kepalanya dulu. Mikiro. Sebelum berbuat, berpikirlah. Aku seperti iki, Allah seneng apa enggak? Allah ridho apa enggak? Mikir, sampe nangan-nangan dipikir. Dipetane cara wong Jawa. Diteliti. Allah seneng enggak ya? Allah ridho enggak ya? Dengan caraku seperti iki, aku lek pamer harta, sombong. Kira-kira Allah seneng nggak ya? Seneng nggak kalau Allah saya merendahkan, walaupun dalam hati saya, orang nggak punya, orang peminta-minta, orang gembel, orang kiri. Coba, Allah seneng nggak itu? Jawaban ya, Allah seneng nggak seperti itu? Orang apa ini? Orang hanya nambah kesusahan orang lain. Astagfirullahaladzim. Orang peminta-minta. Ya Allah, itu Allah seneng nggak? Buat maksiat, buat judi slot, judi game online untuk apa? Bayang meneh, Allah seneng apa enggak? Ingat loh, ketika Allah memberimu, iya, ketika Allah memberimu, sanggup enggak Allah mencabut nikmatnya? Allah mengambil lagi, sanggup enggak? Hati-hati, waspada, ojo sampai perbuatanmu mengecewakan Tuhanmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan bagi yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan update terbaru. Terima kasih.